Kok suaranya kencang banget? Ada apa ya? Masa langit tiba-tiba jadi mendung kayak gini sih? Ayo kerja lagi. Cepetan, buruan. Kerja lagi. Nanti keburu hujan nanti. Cepetan. Kenapa tanah bisa longsor begini? Kok jadi aneh begini? Baru kali ini gue ngalamin hal kayak gini. Bagaimana nih? Mana itu tahu Bang Mamat? Ayo, gali lagi. Cepetan. Ayo, cepetan. Hati-hati. Ayo, cepetan. Wah, kenapa keluar darah? Iya, dari mana asalnya? Iya, padahal mestinya itu jenazah nggak ada darahnya ya. Wah, kalau gini saya ngeri ya. Ya sini lanjut ya. La ilaha illallah. Cukup, cukup. Sekarang naik aja. Astagfirullahaladzim. Naik, cepet. Kenapa bisa jadi begini? Gue udah capek. Berapa kali lagi gue harus ngerjain kayak gini? Longsor lagi. Gimana nih, Mang? Coba lagi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu tadi. Duh, Mang. Ini teh udah 4 kali gue ngerjain kayak gini. Longsor lagi. Capek gue. Udah, jangan khawatir. Nanti saya akan lapor sama Juragan Toto. Beliau itu orangnya baik. Mudah-mudahan upah kalian ditambah 2 kali lipat ya. Jadi gimana, Pi? Aduh. Ya udah. Kita coba sekali lagi. Yaudah, yuk. Pengkor dah. Astagfirullahaladzim. Langsung cepat. Naik, cepetan. Naik. Bagaimana ini Pak Ustadz? Liang lahatnya tertutup lagi Pak. Tenang semuanya. Ini hanya gejala alam. Ayo Pak, coba gali lagi coba. Maaf deh, Pak Ustadz. Tenaga kami sudah habis kekuras. Ini udah yang kelima kali. Tanah longsor lagi. 5 kali. Betul Pak Ustadz, sudah 5 kali. Setiap lubang udah siap, selalu ada gempa. Astagfirullahaladzim. Sebelum ini tuh kamu bukan siapa-siapa. Kamu tuh gak punya apa-apa. Kamu tuh gembel tau gak? Mestinya kamu tuh bersyukur menikah dengan aku, bukan malah sebaliknya. Siapa yang duluan? Kalau bukan gara-gara kamu tuh main gila dengan sekretarismu itu, aku juga gak akan macam-macam, tahu nggak? Dasar kamu aja yang ganjen. Moral kamu tuh bejat tau gak? Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Oh, kalau gitu, aku minta cerai. Aku minta cerai sekarang juga. Tanpa kamu, aku juga bisa hidup layak, tahu? Oh, kamu maunya itu? Baik, kita cerai. Puas! Dengan ini, sidang pengadilan agama memutuskan bahwa saudara Rini binti Sukanta dan Toto bin Sukamdani resmi bercerai dengan talak 3. Dan untuk hak pengasuhan anak diberikan kepada saudara Toto. Sidang ditutup. Maju Pak Kemi. Terima kasih. Yuk. Alex, tunggu mama sayang. Alex. Masuk. Sekarang masuk. Apa sih kamu? Dengar.
Kamu dengar putusan pengadilan tadi kan? Kalau kamu tidak boleh mendekati anak kamu lagi. Biar bagaimanapun Alex tetap anak gue. Tom, serah gue, Tom. Mama, jalan. Alex! Alex! Bukalah! Dasar perempuan laknat. Chandra. Chandra. Aku sudah kehilangan semuanya, Chandra. Anakku, rumah tanggaku, semuanya. Sekarang aku minta kamu tanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Kita melakukannya untuk bersenang-senang, tanpa komitmen. Jadi, tanggung jawab apa? Oh, jadi kamu mau mengkhianati aku? Iya. Jangan jadi pengkhianat kamu, Chandra. Pengkhianat? Justru kamu yang pengkhianat. Kamu udah berkhianat sama keluarga kamu. Itu salah kamu. Karena aku nggak pernah memberikan komitmen apapun. Jadi untuk apa aku bertanggung jawab? Jadi sekarang lebih baik kamu pergi. Karena kamu udah nggak asik. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu, Chandra. Kemarin kamu baru panggil-panggil aku sayang. Sayang buat apa? Itu cuma untuk panggilan di ranjang. Kurang ajar kamu, Chandra. Bajingan. Bajingan kamu. Keluar kamu! Bajingan kamu. Keluar! Bajingan kamu. Keluar! Chandra. Bajingan kamu. Chandra. Chandra. Chandra, buka, Chandra. Buka. Apa kabar, Man? Apa kabar, Toh? Gimana, Toh? Baik. Ya, seperti yang lihat. Baik-baik aja kan? Sorry ya, Toh. Aku nggak bisa menghadiri persidanganmu. Nggak apa-apa. Gue tahu lo orang sibuk. Gimana persiapan lo? Semua sudah siap. Barang-barang sudah dibungkus. Besok aku tinggal terbang. Sebenarnya gue agak sedih juga sih. Karena gue bakalan kehilangan sahabat karib gue. Sekarang dunia sudah menjadi satu kampung. Ada telepon, ada internet. Dan kamu bisa terbang ke sana. Seperti minum obat. Maksud lo? Maksudnya, sehari 3 kali pesawatnya. Oh, pesawat. Ayo. Hai, Tok. Apa kabar? Herna. Udah lama, Tok? Baru. Apa kabar, Nak? Baik. Ya, beginilah baru juga nyampe. Minumannya aja belum disuguhin. Dari mana, Nak? Dari mall. Belanjaannya mana? Nih? Boneka. Ngapain? Pergi jauh-jauh ke mall cuma untuk beli boneka. Itulah, Toh. Ekspresi tanpa sadar dari lubuk hati Erna. Sebagai kerinduan sebelum hadirnya seorang anak. Oh, maaf. Nggak apa-apa. Allah belum berkenan memberi kita anak. Man, nah, sebenarnya sebelumnya sih aku ragu untuk membicarakan masalah ini. Tapi gini deh, yang pasti sekarang gue tuh baru sadar kalau gue tuh belum siap untuk ngerawat bayi itu. Kalian berdua keberatan nggak kalau bayi itu gue titipin sama kalian? Pak, ya Allah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Mas Toto, sebenarnya kita dari kemarin kepengen ngomong sama Mas Toto. Tapi takut nanti dikiranya kita memanfaatkan situasi. Apalagi Mas Toto baru saja bercerai kan? Ya, tapi Allah kan sudah mengatur semuanya. Gua akan nitipin bayi itu ke kalian berdua, tapi bukan memberikannya. Maksudnya cuman hanya ya ngerawatnya. Maksudnya? Kalian berdua boleh merawat bayi itu sampai dewasa. Tapi pada saat nanti dia dewasa, ya gue pengennya dia tahu kalau gue ini bapaknya. Ya, memang dalam ajaran Islam mengajarkan begitu. Seorang anak harus diberitahu siapa bapaknya. Ada satu hal lagi. Gue minta kalian gak usah menceritakan sama dia mengenai ibunya. Kalian tahu kan kelakuan ibunya kayak apa. Gue takut aja kalau kelakuan ibunya tuh bakalan menjadi perkara buat dia ke depan nanti. Jadi besok kita udah bisa menggendong bayi itu? Sorry Aman, gue gak bisa nganter lo ke airport karena... Oh, nggak apa-apa. Aku mengerti. Percayalah, Toh. Aku akan menyayangi anakmu sebagaimana anakku sendiri. Iya, gue percaya itu. Mungkin dia lebih baik sama kalian daripada sama gue. Nanti kalau kangen datang aja ya. Iya, pasti. Yuka, kamu lihat Joni nggak? Nggak tuh. Kenapa? Dari kemarin aku nyariin dia, handphonenya mati terus. Ya udah, kamu cari yang lain aja dulu. Ah, malas ah. Gitu deh kamu. Kalau nggak langganan pasti nggak mau. Udah deh, aku cabut dulu ya. Kenapa sih? Dia lengket banget sama Joni. Rini tuh memang agak beda. Dia sukanya sama cowok yang seumuran anaknya. Ya. Selamat malam, Tante. Selamat malam, sayang. Yuk. Ini sengaja Tante bikinin buat kamu, supaya kamu kuat. Jangan khawatir, Tante. Saya udah siap kok. Tapi kemarin kok kamu nggak kuat sih? Lain, Tante. Kemarin saya lagi nggak fit, Tante. Makanya, kamu jangan suka ngedrak gitu dong. Ya? Pokoknya tenang aja deh, Tante. Malam ini, saya akan puasin Tante. Siap, Tante? Ya Allah.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang pernah hamba perbuat. Pertemukanlah hamba dengan anak hamba. Jadikanlah ia anak yang soleh, berbakti, taat dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah, dan selalu menjauhi larangan-Mu ya Allah. Kamu hari ini hebat banget sih. Kayak nggak ada capeknya. Iyalah. Makanya gini-gini kan aku masih bisa ngeladain anak muda. Rin, kamu tahu nggak? Semalam aku dapet cowok lagi. Aduh, hebat banget deh. Gila, dari jam 11 sampai subuh gak ada hentinya. Yang bener kamu gila ya. Dapat di mana kamu? Ada deh. Kamu mau pakai? Rin, lihat tuh. Gila. Keren banget ya. Pasti asik ya kalau buat obat stres kita. Hah? Ih, kamu kok ngeliatinnya gitu banget sih? Copot tuh biji mata. Hah? Kamu suka? Hah? Ya udah, samperin aja daripada keduluan yang lain. Satu, Mas. Sana dia. Sudah, Mbak. Yang kayak gini aja deh, satu. Hai, Hai. sendirian? Ya. Tante juga sendirian kan? Iya. Turun yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Firman. Apa kabar? Waduh, baik toh, baik. Alhamdulillah. Kapan kalian balik lagi ke Jakarta? Mungkin ya dalam minggu-minggu ini aku ada rencana ke Jakarta. Oh ya toh, ada kabar baik nih. Anak kita sekarang ada di Jakarta toh. Hah? Iya. Kok dia belum kesini? Ya mungkin dia keliling-keliling dulu, menikmati kota kelahirannya kali. Katanya dia mau netap di Indonesia toh. Wah, dan nampaknya harapan kamu terkabul. Dan dia tetap menjadi anak Indonesia toh. Syukur, alhamdulillah. Kebetulan sekali saya ini lagi butuh tenaga handal untuk cabang perusahaan saya. Tapi udahlah, biar aja nanti kita omongin lagi. Ya sudah kalau begitu, kamu telepon saja langsung dia ya. Iya, saya akan telepon dia. Tapi kamu ingat kan, dia namanya itu sudah ganti toh. Oh iya, justru aku lupa nama aslinya. Nah, biar aja. Nanti saya akan coba telepon dia. Dan yang pasti saya juga tunggu kedatangan kalian ke sini, ya? Oke kalau begitu, makasih toh ya. Saya tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja. Namaku Rini. Panggil aja Tante Rini. Apa? Tante Rini. Nama saya Romi. Romi. Oh. Hai Romi. Jadi, kamu baru di Jakarta? Iya, soalnya kan orang tua saya asli sini. Oh ya? Tinggal di mana orang tua kamu? Wah, kalau itu aku nggak tahu. Soalnya kan semenjak kecil mereka udah ninggalin aku untuk pergi tugas.
Oke, jadi mau kemana nih kita sekarang? Kayaknya langsung ke hotel aja deh. Soalnya aku capek banget seharian belum istirahat. Pegel-pegel. Kayaknya kamu perlu dipijit deh. Mau? Pijit? Pengen sih, tapi siapa yang mijitin? Aku dong. Gini-gini aku jago mijit loh. Tante mau mijit? Mhm. Ya udah. Mau kemana, Rom? Kok buru-buru? Aku lupa ngasih tau kamu ya. Pagi ini aku ada janji sama orang, tapi aku lupa kasih tau kamu. Mau aku antar? Kayaknya nggak usah deh. Kasihan kamu nanti. Repotin jadinya. Alah, takut ketahuan cewek kamu ya? Cewek? Enggak. Sebenarnya tuh pagi ini aku ada janji sama omku. Halo Om. Iya, saya sekarang masih ada di hotel nih. Oh, nggak usah. Saya bisa naik taksi Om ke sananya. Iya, pokoknya Om tunggu aja ya. Saya sekarang meluncur sana. Oke, Om. Dah. Kayaknya aku harus buru-buru, sayang. Aku tinggal dulu ya. Oke. Dah. Selamat pagi, Pak. Tamu yang ditunggu sudah datang, Pak. Oh, udah. Suruh dia masuk ya. Baik, Pak. Masih. Romi sini. Aduh, Papa lihat dulu. Wah, ternyata anak Papa ganteng juga nih. Bisa aja dia. Sini. Gimana? Jalan-jalan di Jakarta? Ya, seru juga sih Om. Maksudnya Papa. Kamu nggak usah kikuk seperti itu. Kamu boleh manggil saya Om. Tapi yang paling kamu harus ingat adalah bahwa saya adalah papa kamu. Iya Pak, pasti. Sebenarnya kedatangan kamu ke Jakarta ini sangat tepat sekali. Karena sudah waktunya kamu harus mengambil alih perusahaan papa ini. Sebab papa hanya punya kamu satu-satunya. Kamu kan anak papa, ya? Papa serius? Iya. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Ya. Nah, kalau gitu mulai sekarang kamu juga harus serius mencari pendamping hidup kamu. Gimana? Sudah ada yang punya? Wah, kalau untuk calon istri saya belum ada, Pak. Tapi kalau teman kencan banyak. Kamu bercanda kan? Dengar. Papa tuh paling tidak suka dengan gaya hidup bebas, ya? Beres, Pak. Pokoknya Papa tenang aja ya. Gimana semalam, Rin? Luar biasa. Kayaknya kita udah sering ya kencan sama anak muda. Tapi yang satu ini bener-bener beda. Kayaknya gimana gitu. Jangan-jangan kamu udah jatuh cinta. Bisa jadi. Ingat, Rin. Seusia kita mah bukan zamannya lagi buat jatuh cinta. Yang penting kita fun, happy. Nahan umur supaya kita nggak bosan hidup. Lagian kan cowok yang semalam itu kayaknya lebih pantas jadi anak kamu deh. Sebenarnya selama ini ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, Pak. Dan setiap kali saya tanyakan sama Mama dan Papa Firman, mereka nggak pernah kasih jawaban yang jelas. Soal apa? Sebenarnya Romi cuma pengen tahu doang, Pak. Apakah ibu kandung Romi masih ada?
Papa kenapa? Enggak apa-apa. Tapi kan seperti pesannya Papa Firman, lebih baik kamu tidak usah memikirkan masa lalu kamu, ya kan? Ya tapi itu saya pengen tahu, Pak. Ibu saya itu masih ada atau belum meninggal? Rom, Papa rasa lebih baik kamu memikirkan masa depan kamu. Karena kalau kamu mempertanyakan hal-hal yang nggak berguna, malah nantinya nggak akan baik untuk masa depan kamu, Rom. Jawaban Papa tuh nggak jelas, Pak. Terus terang saya kecewa. Saya kecewa, Pak. Tuh, kita udah sampai. Nah, Rom, ini perusahaan yang Papa mau kamu pegang. Ayo, kita lihat ke dalam. Nah, ya. Ini adalah salah satu kantor dari perusahaan Papa. Papa mau kamu mulai dari kantor ini. Halo. Hai ganteng. Lagi di mana kamu? Dan lagi ngapain? Tante lagi di mana nih? Biasa, lagi makan siang. Gimana? Nanti malam? Bisa nggak kamu nemenin tante lagi? Ntar malam? Di mana? Ada deh, pokoknya tante punya tempat yang lebih spesial. Tapi ntar tante hubungi kamu lagi deh. Oke deh tante. Sampai nanti ya. Dah. Siapa, Rom? Biasa, Pak. Penggemar. Siapa? Loh, apa urusan sama Papa? Lebih baik tuh Papa mikirin masa depan perusahaan ini, Pak. Romi, Papa ini Papa kandung kamu. Kalau Papa menanyakan sesuatu berarti Papa ada maksud dan tujuannya. Terus apa tujuannya, Pak? Dengar, tujuan Papa adalah supaya kamu tidak tergelincir ke dalam pergaulan metropolitan yang amburadul. Papa nggak mau kamu kena pergaulan seks yang bebas. Makanya Papa nanya, siapa yang nelpon kamu? Kenapa nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba Papa marah-marah, ha? Kalau Papa nggak suka sama saya, ya urusan Papa dong. Dan asal Papa tahu ya, saya bukan anak kecil lagi, Pak. Dan satu lagi yang Papa ingat, saya paling nggak suka diatur-atur. Romi, maksud Papa itu baik. Papa berhak untuk ngurus kamu. Papa nggak mau kamu rusak. Sejak kapan Papa peduli sama Romi, ha? Sejak kecil tuh Papa udah membuang saya, Pak. Romi, Papa memang tidak pernah menemui kamu. Tapi setiap 3 bulan sekali, dari kamu kecil, Papa selalu mentransfer uang untuk biaya hidup kamu. Saya tuh udah ngeduga kalau dia akan bertanya mengenai ibu kandungnya. Emang sih, saya sempat bingung. Tapi yang pasti saya kan nggak bisa bohong. Dan juga saya rasa dia belum siap untuk menerima kenyataan yang sebenarnya. Lagi pula saya nggak mau kalau dia terhanyut dengan kenangan masa lalunya. Makanya saya ingin dia tuh fokus dengan pekerjaan yang ada dia sekarang itu. Saya setuju. Jangan sampai dia tahu dulu karena itu akan mengecewakannya. Kalau menurutku, Romi itu kan sudah dewasa. Sudah seharusnya dia diberitahu sampai secara utuh. Kalau dia sampai tahu duluan, dia pasti akan menyalahkan kita semua. Ya, saya akan coba itu nanti. Dia lagi di mana?
Apa? Ini foto tante. Itu masa lalu. Satu-satunya foto tante yang belum tante bakar. Kalau yang ini siapa tante? Itu juga masa lalu. Udahlah, nggak usah tanya itu. Ngapain sih? Yang ini? Itu teman lama. Sekarang tolong tante jelasin ke saya. Ini foto siapa tante? Itu foto anak tante, Alex. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Tante. Apanya nggak mungkin sih, Romi? Tante nggak mungkin ibu kandung saya, kan? Kamu tuh ngomong apa sih? Romi? Siapa kamu, Romi? Siapa nama orang tua kamu? Itu foto saya, Tante. Dan foto itu sama dengan foto anak Tante. Nggak mungkin. Romi, kamu harus bilaskan sama Tante. Nama kamu Romi, kan? Memang nama saya Romi. Tapi waktu kecil nama saya Alex, Tante. Dan itu adalah papa kandung saya, Tante. Papa saya. Nggak mungkin. Mungkin. Alex. Gimana masakan Indonesia tadi? Wah, enak sekali, Tok. Sampai nambah tadi makannya ya, Maya? Iya. Tapi kita kan udah berumur. Makanan tuh harus dijaga. Bener nggak? Romi, dari mana kamu? Kami sudah lama menunggu kamu, Romi. Iya, Rom. Ayo sini. Percuma, Pak. Nggak ada yang perlu Romi dengerin lagi. Romi? Romi, kenapa kamu, Rom? Tunggu, Rom. Papa bisa jelaskan. Udah nggak ada yang perlu lagi dijelasin, Pak. Semuanya udah terlambat. Sekarang udah kebuktikan. Papa tuh nggak lain dari seorang pengecut. Selama ini Papa dan kalian ngebohongin saya, kan? Memisahkan saya sama ibu kandung saya. Dan ternyata ibu kandung saya masih hidup. Namanya Rini, iya kan? Rini. Bukan. Bukan. Kamu bukan Alex. Bukan. Romi. Romi! Tunggu, Rom! Bu! Allah nggak adil! Lo nggak adil, Allah! Ngancem pakai petir, ha? Gua nggak takut sama petir! Kirim lagi! Kirim! Orang kena petir tuh! Dia bisa tolong! Astagfirullahaladzim! Dang! Gimana nih, Dang? Kalian berdua cepat beritahu Pak Ustadz. Ayo, Dang! Ayo! Dang! Mobil zaman nih, Dang! Iya, Bos. Ayo, lihat, Dang! Nggak ada orangnya, Dang! Bu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jang, kita lapor Pak Ustadz, Jang! Ayo, Jang!
Romi. Romi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan doa agar supaya proses penguburan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya milik Allah dan atas izinnya